Halo, semangat pagi. Nah, kalau sebelumnya saya memaparkan sekilas mengenai akuntabilitas, nasionalisme, dan etika publik, maka kali ini yang akan saya paparkan adalah materi mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Yang pertama adalah komitmen mutu. Pengertian dari komitmen mutu, pelaksanaan pelayanan publik dengan berorientasi pada kualitas hasil yang dipersepsikan oleh individu terhadap produk atau jasa berupa ukuran baik atau buruk. Berikut adalah hal-hal yang dibutuhkan dalam menjaga komitmen mutu. Yang pertama, adanya tujuan. Yang kedua, adanya roles atau peran. Yang ketiga, adanya prosedur. Yang keempat, relationships atau hubungan. Dan yang kelima adalah leadership atau kepemimpinan. Adapun nilai-nilai dasar orientasi mutu yang harus dimiliki oleh para pelayan publik, yang pertama adalah komitmen kepada kepuasan customers atau pelanggan. Yang kedua, pelayanan yang cepat, tepat, dan juga ramah. Yang ketiga, melayani dengan hati. Yang keempat, melindungi dan mengayomi. Dan yang kelima, perbaikan berkelanjutan. Bagaimana untuk meningkatkan produktivitas? Ada 3 hal utama. Yang pertama berupa input, yaitu adalah bahan baku, sarana prasarana, maupun input lingkungan. Yang kedua merupakan proses, yaitu dengan bekerja secara optimal, bertanggung jawab bersama, penilaian objektif, motivasi, kemampuan, pendidikan, dan pelatihan. Yang ketiga adalah output berupa produktivitas yang meningkat. Apa tujuan utama pelayanan berbasis nilai-nilai dasar komitmen mutu? Yang pertama, untuk mengutamakan kepentingan sebagai pelanggan. Yang kedua, menumbuhkan kepercayaan terhadap institusi pemerintah. Yang ketiga, meningkatkan kesetiaan dan kepuasan sebagai pelanggan. Dan yang keempat, menjalankan tugas, peran, dan fungsi sesuai dengan ketentuan perundang-undangan secara akuntabel, profesional, dan inovatif. Sebagai ASN, aktualisasi nilai dasar komitmen mutu dalam pelaksanaan tugas aparatur akan mendorong terciptanya iklim atau budaya kerja unggul yang dapat menumbuhkan keberanian untuk menampilkan kreativitas dan inovasi. Dengan demikian, pergeseran orientasi kerja diarahkan untuk memotivasi aparatur dalam mengubah mindset menuju pelayanan yang bermutu. Orientasi kerja juga bukan pada kewajiban menjalankan rutinitas kegiatan, melainkan pada semangat pengabdian untuk memberikan layanan publik yang terbaik dan siap menghadapi berbagai kendala. Orientasi aparatur bukan dilayani, melainkan melayani. Fokus kinerja aparatur adalah untuk melayani publik. Kewajiban aparatur adalah memberikan layanan publik yang adil dan bermutu untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap pemerintah. Aparatur mesti memiliki sense of quality dan semangat belajar tinggi, sehingga menimbulkan keberanian berpikir alternatif, berani bertanya, dan bahkan berbeda pendapat demi untuk kebaikan dan kemajuan bangsa dan negara dalam menghadapi globalisasi, khususnya megatrend Asia. Yang selanjutnya adalah materi mengenai anti korupsi. Apa itu korupsi? Menurut Indrianto Seno Aji, berdasarkan pemahaman dan dimensi baru mengenai kejahatan yang memiliki konteks pembangunan, pengertian korupsi tidak lagi diasosiasikan dengan penggelapan keuangan negara saja. Tindakan penyuapan dan penerimaan komisi secara tidak sah juga dinilai sebagai sebuah kejahatan. Korupsi sama halnya dengan penggelapan yang mengakibatkan kerugian negara. Penggelapan yaitu pencurian barang atau hak yang dipercayakan atau berada dalam kekuasaan pelaku, serta penyalahgunaan kewenangan atau kepercayaan. Ciri-ciri korupsi dilakukan oleh lebih dari satu orang, merahasiakan motif atau ada keuntungan yang diraih, berhubungan dengan kekuasaan atau kewenangan tertentu, berlindung di balik pembenaran hukum, melanggar kaidah kejujuran dan norma hukum, dan mengkhianati kepercayaan. Penyebab dari korupsi antara lain penegakan hukum yang tidak konsisten, penyalahgunaan kekuasaan atau wewenang, langkanya lingkungan yang anti korup, rendahnya pendapatan penyelenggara negara, kemiskinan atau keserakahan, keuntungan korupsi lebih dari kerugian ditangkap, pemberian imbalan jasa, dan gagalnya pendidikan etika dan agama. Sedangkan penyebab korupsi menurut Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan RI, yang pertama, aspek individu pelaku korupsi. Yang kedua, aspek organisasi. Yang ketiga, aspek masyarakat tempat individu dan organisasi berada. Dan yang keempat, sistem yang buruk. Korupsi akan dapat memberikan dampak-dampak negatif sebagai berikut: tata ekonomi, seperti pemborosan sumber-sumber, larinya modal ke luar negeri, gangguan terhadap perusahaan, dan gangguan penanaman modal. Tata sosial budaya, seperti revolusi sosial dan ketimpangan sosial. Tata politik, seperti ketidakstabilan politik,
pengambil alihan kekuasaan, hilangnya bantuan luar negeri, dan hilangnya kewibawaan pemerintah. Tata administrasi seperti tidak efisien, kurangnya kemampuan administrasi, hilangnya keahlian, hilangnya sumber-sumber negara, keterbatasan kebijakan pemerintah, dan pengambilan tindakan-tindakan represif. Bagaimana untuk mencegah korupsi? Yang pertama dengan perbaikan sistem melalui peraturan perundangan, reformasi birokrasi, menegakkan etika profesi dan tata tertib lembaga, dan juga penerapan prinsip good governance. Yang kedua, perbaikan manusia melalui memperbaiki moral, meningkatkan kesadaran hukum, mengentaskan kemiskinan, dan juga memilih pimpinan yang bersih, jujur, dan anti korupsi. Kesadaran anti korupsi. Kesadaran anti korupsi dapat dilihat dari akuntabilitas spiritual yang meliputi sebelum kehidupan, kehidupan dunia, dan setelah kehidupan. Akuntabilitas spiritual memiliki tujuan hidup, dan kesadaran hidup harus dipertanggungjawabkan. Akuntabilitas spiritual berawal dari niat baik, visi dan misi baik, usaha baik, sehingga mencapai hasil yang baik. Nilai-nilai dasar anti korupsi yang harus dimiliki, yaitu jujur, peduli, mandiri, disiplin, tanggung jawab, kerja keras, sederhana, berani, dan adil. Baiklah, sekian pemaparan kali ini mengenai komitmen mutu dan anti korupsi. Semoga bermanfaat, tetap semangat, dan salam sehat.